Halo, halo guys. Jadi udah lama ya. Halo guys. Saya mau cerita soal beberapa variety show yang saya suka tonton, variety show Korea yang saya suka tonton. Selain Running Man. Awalnya itu kalau bicara soal variety show Korea, biasanya yang saya tonton itu kan Running Man ya. Bahkan selama bertahun-tahun eh, saya pikir variety show yang lain itu nggak bakalan seru selain Running Man, sampai pada titik dimana saya bingung abis nonton episode Running Man yang terbaru gitu kan. Saya langsung tonton, dan udah selesai tonton itu kayak waduh, nunggu seminggu lagi gitu. Maka dari itu, saat itu di titik itu saya coba cari variety show Korea yang lain. Cuman ada syarat di mana variety show Korea yang mau saya cari ini ada pemain Running Man-nya gitu. Entah itu Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, pokoknya siapa aja gitu. Ya pemain dari Running Man. Dan saya cari kan. Alhasil ketemu variety show lain selain Running Man, dan saya juga tonton variety show itu. Di antaranya ada variety show judulnya The Sixth Sense kalau nggak salah, yang mana yang main itu ada Yoo Jae Suk sama Somin. Ya, Somin. Itu saya suka juga variety show itu. Kalau nggak salah ada 2 season apa 3 ya. Ceritanya itu tentang dimana nanti mereka itu ada orang lain sebenarnya selain Yoo Jae Suk sama Jun So Min. Ini ada artis lain yang main di situ juga, dimana mereka ini bakalan ke tempat-tempat yang udah diatur sama staf acaranya, dan mereka harus nebak dengan keenam indera mereka apakah tempat itu asli atau tempat itu palsu buatan staf gitu. Ada mungkin 3 atau 4 tempat gitu yang bakalan mereka kunjungin, dan mereka harus nebak gitu. Kalau mereka benar salah satu dari 4 itu, apa kalau mereka benar nanti mereka dapat hadiahnya kayak emas-emas gitulah, kayak Running Man pada zaman awal-awal hadiahnya emas. Nah itu. Selain dari variety show itu, The Sixth Sense ini, saya juga cari-cari yang lain ya. Ada yang nemu variety show yang pemain itu Ji Suk Jin. Dia judulnya apa ya? Makanan Korea yang dari beras itu loh, kue beras apa namanya? Tteokbokki, kalau nggak salah judulnya Tteokbokki Brother apa ya. Jadi ada 3 orang, Ji Suk Jin sama 2 orang lain, artis yang lain, saya lupa siapa aja. Kalau yang itu ya saya nonton sih, tapi cuma beberapa episode. Terus yang lainnya Yoo Jae Suk sama Jun So Min ada juga sih variety show lain. Dia tentang jodoh-jodoh gitu, kencan-kencan gitu. Kayak kencan kilat gitu, ada juga yang kayak gitu. Itu juga bagus. Ada 2 season juga kalau nggak salah. Tapi saya nonton season 1 aja sampai habis. Season 2 saya nggak nyampe habis karena kayak ya bagus tapi ya udah gitu, bagus. Terus yang lainnya Kim Jong Kook itu kayaknya saya nggak nemu sih. Ada mungkin, tapi termasuk variety show bukan ya? Itu loh yang yang voice itu apa judulnya. Nah terus kalau yang lainnya, haha, ada juga variety show-nya, dan ini saya suka banget sih, banget malah. Hahabus. Nah itu bagus. Jadi tentang keluarga Haha ini, istrinya sama 3 anaknya, 2 cowok 1 cewek.
mereka itu punya bus bus yang lumayan gede lah gitu, bus Tayo, tapi busnya tuh di setting jadi kayak bus bisa perjalanan gitu, kayak bus camping gitulah, jadi bisa tidur di dalam, bisa tinggal di situ ya. Tapi mereka nggak benar-benar tinggal juga sih, mereka kemana-mana pakai bus itu. Dan yang paling bikin saya suka karena interaksi haha sama anak-anaknya sih, kayak interaksi mereka gitu, terutama sama anaknya yang paling kecil, si cewek itu namanya Song, ya Song, tuh bagus. Terus nah, jadi itu kan variety show Korea selain Running Man yang saya cari dan saya suka, dimana pemainnya itu adalah pemain-pemain yang ada di Running Man juga gitu. Tapi karena saya coba cari-cari yang variety show lain selain Running Man, saya juga nemu gitu variety show lain yang pemainnya itu tanpa orang-orang dari Running Man. Awalnya saya ragu gitu untuk nyoba nonton, saya kayak apakah bakal seseru itu, apakah bakal asik gitu kan. Tapi akhirnya saya coba tonton aja, dan variety show yang pertama saya coba tonton itu adalah variety show pertama saya coba tonton itu adalah yang ini, yang gak ada pemain dari Running Man-nya ya, itu House on Wheels. Nah, pemainnya itu ada, nggak mau ceritanya lagi, siapa ya, yang jelas ada Hewon kalau nggak salah, terus ada 3 orang pokoknya, saya lupa namanya, padahal udah saya tulis tadi cuma nggak baca catatannya. Ya itu pokoknya House on Wheels itu bagus gitu. Dia ceritanya jadi mereka itu bikin rumah camping gitu. Nah yang mana nanti bisa digeret pakai mobil gitu. Jadi rumah camping gitu pokoknya. Jadi mereka bisa bawa rumah camping ini ke mana aja di Korea gitu. Nah dia tuh karena kayak gitu kan, karena rumah camping kayak gitu, mobil camping, pokoknya rumah camping ya kayak gitulah, yang camping, tempat camping bisa dibawa, rumah bisa dibawa kemana-mana, rumah camping. Nah bagusnya itu karena mereka nunjukin tempat-tempat yang ada di Korea gitu, tempat-tempat yang indah-indah gitu. Dan mereka juga kadang gunain kayak tepi pantai sebagai halamannya, kadang juga di hutan, di gunung, di lapangan. Dan itu variety show yang damai gitu, rasanya nyegerin gitu. Lucu juga, ada lucu-lucunya juga, lawak-lawaknya juga ada. Cuman ya bukan kayak variety show lain yang harus kayak kuis-kuis, lari-lari, intens gitu. Ini chill, santai, namanya juga temanya camping gitu. Saya suka banget nonton itu. Dan bahkan House on Wheels ini udah ada 4 season. Jadi kan ada 2 anggota tetap, satu anggotanya ini anggota yang paling muda, dan ini di tiap season itu ganti anggota mudanya. Saya lupa sih namanya, cuman yang pertama sih lupa, yang kedua itu MC1, yang ketiga itu saya lupa namanya, dan yang keempat itu tuh Rowon SF9. Itu bagus itu. Selain itu ada juga variety show The Backpacker Chef. Ini nih ada 4 orang pemain intinya. Ada Baek Jong Won, Din, 2 lagi saya lupa namanya. Banyak yang lupa lagi namanya. Udah saya catat sebenarnya, cuma lupa. Nggak bawa gitu. Nah, kalau The Backpacker Chef ini saya sukanya karena ini cuma ada 1 season sih sejauh ini. Karena dia itu
si mereka ini berempat sesuai dengan temanya atau judulnya The Backpackers ya. Jadi mereka ini pergi ke tempat-tempat gitu, dan mereka bakalan masak di sana untuk orang-orang yang ada di sana. Masalahnya itu bukan cuma untuk 1-2 orang atau sekelompok orang, tapi ratusan orang gitu. Karena mereka ke tempatnya itu kadang ke camp militer, ke sekolahan. Jadi mereka kalau ke sekolahan, kalau ke camp militer, mereka bakal masakin ke semua orang yang ada di sana, semua muridnya, semua tentaranya dimasakin sama mereka. Bayangin segitu banyaknya orang, ratusan, nyampe ribuan ya. Dan mereka masakinnya, intens banget. Dan yang bikin saya kagum adalah dimana si Seo Baek Jong Won-nya ini bisa menyelesaikan waktu-waktu gentingnya gitu. Jadi kayak udah kan mereka masak itu ada waktunya ya. Jadi kalau misalnya mereka itu nyediain masakannya itu tuh waktu jam istirahat siang gitu kan. Nah itu kan ada waktunya ya. Dimana waktu udah istirahat, mereka ini harus udah selesai masak. Nah bayangin mereka harus masakin segitu banyak dengan waktu yang terbatas gitu. Nah saya kagum dengan Baek Jong Won ini, dengan waktu yang terbatas, bahkan udah mepet waktu penyajian gitu, kayak 30 menit lagi atau 15 menit lagi, dia bisa mempersingkat waktu masak gitu. Gokil coba. Dan itu di tiap episodenya selalu bagus, dan di tiap tempatnya berhasil semua sih ya, berhasil semua. Mereka berhasil menyajikan masakannya itu, bagus banget sih itu. Saya kagum banget sama Baek Jong Won. Nah karena saya kagum sama Baek Jong Won ini, saya jadi nyari-nyari tahu gitu kan soal dia. Dan ternyata dia juga ada variety show lain, banyak sih sebenarnya. Cuman variety show yang saya tonton dan saya juga suka itu Genius Pack. Dan udah ada 2 season, sekarang lagi tayang season 2 nya, sekarang lagi tayang season 2 nya. Di season 1 itu, untuk temanya, jadi ini nih tentang Baek Jong Won ini, dia coba buka bisnis restoran di luar negeri. Di season 1 itu mereka ke Maroko sama ke Italianya di Napoli kalau nggak salah itu. Nah mereka buka restoran di sana. Selain Baek Jong Won ada yang bantuin sih, artis juga, pemain lainnya gitu kan. Dan mereka masakin Korea untuk orang-orang di luar negeri sana. Dan tantangannya itu adalah Baek Jong Won harus nyesuaiin kayak selera mereka yang di sana gitu, tapi tetap dengan masakan Korea. Mantap, gokil, menantang. Saya suka karena ya ngelihat ekspresi dari orang luar negerinya gitu, nyobain masakan Baek Jong Won ini. Nah di season 2 ini yang lagi tayang sekarang, dia buka restorannya di Spanyol ya, San Sebastian kalau nggak salah nama ininya, tepatnya kotanya. Nah itu sekarang lagi berjalan, itu juga bagus. Nah bedanya kalau di season 1 kan dia di dua negara ya, 2 tempat ya, dulu 2 negara. Kalau di season 2 ini di satu tempat sejauh ini ya, sampai episode yang sekarang ini, di satu tempat di San Sebastian Spanyol ini, tapi buka 2 cabang restoran. Gokil. Dan karena buka 2 cabang restoran, Baek Jong Won ini dibantu sama lebih banyak artis gitu. Gak kebayang sih bakalan apa aja yang dihadapi, permasalahannya gitu kan. Ya namanya juga melayani orang kan, apalagi di luar negeri loh, orang asing. Keren pokoknya tuh. Dan satu lagi yang terakhir, variety show Korea yang saya tonton itu, bentar, itu judulnya Unexpected Business. Unexpected Business ya, itu bagus. Pemain intinya ada Cha Tae-hyun sama Jo In Sung. Temanya itu adalah mereka
ya sesuai dengan judulnya, unexpected business gitu, bisnis yang tidak tidak diduga-duga gitu. Mereka menjalankan, mereka coba oke, jadi gini kan, unexpected business ya. Jo In Sung sama sejauh ini udah ada 3 season, sekarang season ketiga lagi tayang. Nah, si Jo In Sung sama Cha Tae-hyunnya ini, mereka tuh coba mengelola bisnis di mana bisnisnya ini adalah supermarket gitu, yang mana mereka datang ke sana langsung ngejalanin bisnis itu. Jadi pemilik bisnis yang aslinya liburan dulu, selama liburan 10 hari kurang lebih, Jo In Sung sama Cha Tae-hyun harus gantiin pemilik itu untuk ngelola bisnis minimarket ini. Nah itu sangat menantang, di mana mereka berdua ini kurang pengalaman untuk bisnis seperti ini. Namanya juga artis, aktor mereka ini kan. Jadi ya mereka lucu banget gitu, dimana mereka panik ngelayanin pelanggan yang beli gitu kan. Itu apa, asik sih, asik banget nontonnya. Dan karena udah ada 3 season dan ini beda-beda loh. Di season pertama itu mereka ngelola minimarketnya itu yang skalanya itu kayak warung-warung di pinggir jalan gini, minimarket kecil lah gitu, mungkin sekelas Indomaret sama Alfamart kali ya, tapi itu pun lebih kecil ya. Dimana waktu ngecek harga barangnya itu masih manual, harus ngecekin katalog gitu, nggak pakai mesin titit gitu. Nah di season kedua berubah, beda tepat, dan ini di minimarket yang agak gede, mungkin skalanya mirip kayak Indomaret tapi lebih gede lah gitu. Swalayan, iya, soalnya ada barang-barang lain selain yang kayak, ya swalayan jatuhnya sih, lumayan gede daripada yang satu-satu. Nah karena lebih gede gitu kan, mereka waktu di episode awal-awal itu di season 2 ini ya kaget gitu kan, gila mau ngurusin anak segede gini, wah gitu. Dan di season 3 ini makin gede lagi minimarketnya, udah kayak mall gitu, tapi jatuhnya tetap swalayan sih. Dan yang lebih unexpectednya lagi adalah di season ketiga ini mereka di luar negeri, di California mereka ngelola bisnis minimarketnya itu. Kocak coba. Dan yang bikin seru itu adalah kan mereka berdua ya aktor gitu kan, artis kan, coba ngelola bisnis minimarket kayak gitu kan, swalayan. Ya mereka juga ada dibantuin sama artis lain sih. Yang asik itu ngelihat interaksi antara warga-warga lokal di sana sama mereka. Bayangin loh kalau kalian sebagai warga lokalnya ke minimarket yang biasa kalian tempat beli jajan-jajan gitu, artis yang jagain gitu, mantap. Ya itu intinya, saya suka nonton variety show Korea yang mana ternyata nggak harus Running Man gitu. Saya tetap ya sejauh ini masih suka Running Man juga, tetap Running Man tetap masih ditonton ya. Ternyata nggak harus Running Man, variety show Korea yang lain juga bagus-bagus. Itu sih. Terima kasih udah dengerin.